Yang dimaksud orang indigo itu siapa? Maka kemudian Nancy Antep ini menyampaikan bahwa yang disebut orang indigo atau orang yang mempunyai aura nila, ya, orang yang mempunyai aura warna nila itu orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada pagi hari ini, di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kembali kita dipertemukan di majelis yang dimuliakan, majelis ilmu, di tempat yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas beliau, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kelak dikumpulkan Allah kembali di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu indigo. Di sini ada yang indigo enggak ya? Ada jamaah yang indigo enggak di sini? Insyaallah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indigo. Apa itu indigo jemaah? Baik. Kata indigo ya, kata indigo itu munculnya di tahun 1000 ini ya, kata indigo ini dia muncul
di tahun 1980. 1982. Siapa yang memunculkan kata indigo ini? Yang memunculkan kata indigo ini bernama Nancy Entep, ya. Nancy Entep. Nancy Entep. Terus sebetulnya indigo itu nama warna, ya. Warna apa? Indigo itu nama warna apa? Ada yang tahu? Indigo itu warna nila. Nila itu warna apa dan apa? Percampuran antara warna ungu dan biru. Jadi Nancy Entep ini beliau konselor terkemuka ini dari Amerika. Ini ya yang perlu diketahui terlebih dahulu. Indigo, istilah atau kata indigo itu dimunculkan oleh Nancy Entep mulai dari 1982, dan indigo itu sendiri sebetulnya warna nila atau percampuran warna ungu dan biru. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Belum nangkep nih. Jadi intinya orang indigo, ya, orang indigo, ya, ini ya, orang indigo adalah orang yang punya warna aura tubuh, ya, orang yang punya warna aura tubuh nila. Jadi Nancy Entep ini termasuk orang yang bisa melihat aura seseorang, ya. Jadi Nancy Entep ini orang yang bisa melihat warna aura seseorang. Dan ada nanti orang yang memiliki warna aura yaitu warna nila, percampuran ungu dan biru. Nah, orang yang memiliki warna aura nila ini kemudian disebut oleh Nancy Entep adalah orang indigo. Dia tulis di bukunya yang berjudul Understanding Your Life Through Color. Jadi apa namanya, Nancy Entep ini beliau pernah mengajar menjadi dosen di San Diego State University. Kemudian dia berhenti ngajar di 1975, terus dia berfokus, ya, untuk mengamati dan kemudian meneliti tentang warna aura manusia, ya, tentang warna aura manusia. Itu didalami betul sejak tahun 1970. Kemudian 1975 dia keluar dari mengajar dan fokus ke sini. Jadi itu menjadi bahan riset terhadap warna kehidupan manusia, warna kehidupan manusia. Jadi ternyata kita ini punya
kita ini punya warna aura. Cuman kan yang tahu ya hanya orang yang punya kemampuan untuk bisa melihat warna aura itu. Nah, orang yang memiliki warna aura ya, indigo itu jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah yang jadi pertanyaan, siapa orang yang indigo ini ya, yang dimaksud orang indigo itu siapa? Maka kemudian Nancy Antep ini menyampaikan bahwa yang disebut orang indigo atau orang yang mempunyai aura nila ya, orang yang mempunyai aura warna nila itu orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ini indigo menurut Nancy Antep, karena memang itu istilah muncul dari dia. Cuman yang jadi masalah yaitu baru muncul di tahun 1970 atau 1982. Ya. Kalau yang 19 apa namanya? Jadi ceritanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau soal tahun nggak ada masalah ya, kita fokus ke pembahasan indigo saja. Artinya, kalau kemudian orang indigo ini adalah orang yang memiliki warna aura nila dan dia adalah orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, maka sebetulnya ada beberapa orang, ada beberapa ulama besar yang memang kecerdasannya kan di atas rata-rata ya. Cuma kan masalahnya dulu itu belum ada kata istilah indigonya ya. Contoh misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan hafal Quran usia berapa tahun? 7 tahun ya. Kemudian di umur 10 tahun Imam Syafi'i ini bahkan menghafalkan kitab Al-Muwatta, karya dari Imam Malik. Artinya Imam Syafi'i ini memiliki kecerdasan di atas rata-ratanya manusia kala itu. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau membaca buku atau kalau mau menghafalkan kitab, maka beliau harus menutup, kan buku itu kalau dibuka ada 2 halaman ya. Nah, maka dia harus menutup 1 halaman. Kenapa? Karena kalau terlihat semua, maka akan jadi hafal semuanya. Dan dikhawatirkan hafalannya bertumpuk, tumpang tindih. Makanya kemudian supaya hafalannya fokus pada 1 halaman itu, maka harus menutup halaman yang sampingnya, supaya tidak tumpang tindih. Kemudian siapa lagi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Imam At-Tirmidzi ya. Beliau dapat mengulang perkataan guru-gurunya. Jadi ketika gurunya jelasin gitu ya, atau ngajar kitab itu, maka si Imam At-Tirmidzi ini akan bisa mengulangi perkataan gurunya dengan kata atau kalimat yang persis dan bahkan sama titik dan komanya, tidak terlewatkan. Semua tepat dan persis seperti yang disampaikan gurunya dalam taklim.
luar biasa. Padahal nggak nulis ya, cuma dengerin gitu, dia bisa mengulangi bahkan sampai persis titik komanya. Terus siapa lagi? Yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pada usia yang masih sangat muda, belia di usia yang 7 sampai 11 tahun lah, kisaran 7-11 tahun, beliau sudah menghafal 10.000 hadis yang lengkap dengan sanadnya. Terkadang kan kita hafal cuman matannya saja ya, kita biasanya cuman hafal matannya saja, isinya hadis itu apa. Tapi kalau mereka ahlul hadis bahkan sampai menghafal silsilah sanad yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Al-Bukhari di usia 7, kisaran 7 sampai 11 tahun, beliau sudah bisa menghafal 10.000 hadis. Dan bahkan Imam Al-Bukhari ini berjalan mengelilingi banyak negeri untuk mencari derajat keabsahan hadis, dan bahkan gurunya beliau itu di total, maksudnya orang yang ditemui ya, orang yang ditemuinya kemudian Imam Al-Bukhari ini mengambil pelajaran kaitannya dengan hadis dari orang tersebut itu sebanyak 1080 guru ya, 1080 guru. Dan bahkan kemudian hafalannya terus bertambah. Hafalannya terus bertambah, dan bahkan maksimal hafalannya Al-Imam Al-Bukhari adalah 200 hadis, 200.000 hadis. Ya, 200.000 hadis. Tetapi yang tertulis ya di sisa umurnya beliau, hadis yang tertulis dalam kitab sahihnya hanya 9.080 saja. Padahal yang dihafal beliau 200.000 hadis. Luar biasa.